Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizwan Jailani di segmen Total Football, mengulas sepak bola di Tangerang Raya, mulai dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Tangerang Selatan. Kali ini saya udah kedatangan bintang tamu, yaitu Bang Dika sebagai penikmat sepak bola ya Bang? Siap. Assalamualaikum. Salam olahraga. Salam olahraga dulu. Kali ini, di episode kali ini saya akan membahas tentang dongeng Persita nyaris juara Liga Indonesia di tahun 2002. Selain Persikota, klub di Tangerang itu ada juga yang namanya Persita. Persita juga lumayan prestasinya. Dan yang paling diingat ini seperti tahun 2002, dia hampir aja menjuarai Liga Indonesia, namun harus kandas oleh klub Petrokimia Gresik dengan skor tipis 2-1. Saya kali ini akan berbincang-bincang dengan Bang Dika sebagai bintang tamu. Menurut Abang nih, sebagai penikmat sepak bola, bagaimana tanggapan Abang saat itu Persita bisa hampir juara dan jadi runner up? Hanya telak dengan skor tipis gitu yang 2-1. Iya. Kebetulan ngikutin tuh ya pas tahun 2002 itu Liga Indonesia itu emang kasta elit lah ya. Kasta elit. Di awal musim itu kan dulu kan kebagi dua grup tuh, grup barat sama grup timur. Grup barat itu ada tim-tim besar, ada PSMS Medan, Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema, Semen Padang. Kalau misalnya grup timur tuh ada Persebaya, ada Persipura, ada PSM Makassar, Petrokimia itu sendiri tuh, Petrokimia. Nah, ketika misalnya 2002 itu Persita tuh konsisten, dia masuk 4 besar, makanya lolos itu dia 8 besar grup selanjutnya ya. Dia juara grup itu masih Semen Padang. Ada misalnya pemain yang legendaris Eli Eboy di Semen Padang tuh. Yang grup barat itu yang lolos itu Semen Padang, terus Persija Jakarta, Arema sama Persita. Sedangkan grup timur itu ya Petrokimia, PSM Makassar sama Persipura lah ya. Sebelum misalnya masuk 8 besar itu Persita itu permainannya bagus lah. Dia misalnya mengandalkan duet maut Ilham Jaya Kusuma sama Jenal Arif. Di tengah ada Carlos de Melo, ada Firman Utina lah. Belakangnya Oling Atangana. Dia udah masuk sampai 8 besar. Top skor itu di musim itu Ilham Jaya Kusuma. Pokoknya dominan. Sampai Persita itu bisa mencetak gol 10. Hanya satu pertandingan itu lawan Persikap Bandung. Itu saya nonton itu misalnya di stadion ya, waktu stadion masih Stadion Benteng. Nah, ketika misalnya di final, sebelum di final itu kita ke semifinal dulu ya. Semifinal itu yang lolos itu dari grup sebelah itu Persita sama Petrokimia. Sedangkan yang di sana tuh Persipura sama PSM Makassar. Di semifinal Persita bentrok dengan PSM Makassar di Pueja nih. Itu kan wow, mega bintang semua, mega itu Makassar ya, PSM Makassar ya. Tapi bisa menang 2-0. Dan akhirnya ketemu di final sama Petrokimia. Begitu. Sebelum masuk ke final, apalagi bisa kita bahas. Strategi yang dipakai itu apa sih Bang saat itu bisa hampir tembus juara saat itu? Saya ngelihat itu komposisi pemain bagus lah ya. Walaupun misalnya nggak mewah-mewah banget. Komposisi pemain misalnya di kanan kiri ada Uci Sanusi sama Giman Nurjaman, mereka benar-benar bagus bertahan sama menyerangnya. Di back senior ada Olinga Atangana sama Ade Manap. Itu penjaga gawang Ahmad Kurniawan dia. Tengahnya ini legend nih Carlos de Melo. Dan Persita itu bisa mengkawinkan pemain senior sama pemain muda. Firman Utina sama Jenal Arif itu masih wonderkid, masih unyu-unyu gitu kan. Ditambah Ilham Jaya Kusuma yang jadi top skor musim itu. Jadi dia apalagi sama pelatih Om Bendol ya, Benidolo itu racikannya bagus permainannya juga. Terus ngomong-ngomong nih, tahun 2019 juga Persita kan jadi runner up ya di Liga 2 nih Bang. Menurut Abang tahun berikutnya itu bisa nggak sih Persita menjaga konsistensi mereka, bahkan kalau bisa sih naik lagi prestasinya? Menurut Abang bisa nggak Persita? Nggak ada yang mustahil ya di sepak bola. Sebelum misalnya masuk situ saya misalnya mau nostalgia di final dulu. Ketika misalnya di final itu Persita itu, ini sih saya masih inget banget mainnya di Stadion GBK ya. Hanya menit pertama wasitnya Purwanto tuh, langsung nyerang Persita itu ngegolin Ilham Jaya Kusuma. Menit 1. Kemudian diguyur hujan.
kondisi lapangan udah nggak karuan lah ya. Iya. Udah nggak karuan, bola tersendat apa permainan juga udah kacau di situ, jadi terganggu aliran bolanya, dibalas sama Petrokimia. Dan yang lebih ini tragis lagi di babak selanjutnya itu ada tambahan ini waktu, Aloy lah namanya itu di Petrokimia itu ngegolin, jadi 2-1 berbalik. Karena misalnya itu tuh lapangan, mungkin kalau misalnya kondisinya nggak kayak begitu, ini lebih seru lagi pertandingan. Iya. Karena bola tersendat, kebalik lagi misalnya, bisa nggak ya? Kalau itu kan divisi 2 yang kemarin ya final. Saya misalnya nganalogiin Leicester di Liga Inggris lah, ada tim-tim besar, MU, Liverpool, City, Chelsea kan, Arsenal, Tottenham, tapi Leicester juarain dongeng kan, sama kayak Persita itu. Ada misalnya tim-tim besar, ada Persija, ada misalnya Persib, ada PSM Makassar, Persipura, tapi Persita bisa sampai final di situ. Dan Leicester juga bisa gitu kan, Leicester. Saya ngungkit lagi misalnya di tahun 2004 Liga Champion Porto sama AS Monaco, itu kan apa, tim underdog. Iya. Mourinho lagi misalnya unyu-unyu di situ, dia bisa juara dengan komposisi pemainnya Deco, Manis lah, segala macam, posisinya Carvalho gitu kan, tapi dia bisa bawa final dan juara. Ada yang lebih misalnya yang nggak bisa kita inilah, misalnya nggak masuk akal. Yunani juara tahun 2004 di Piala Eropa di Portugal, final lawan Portugal itu bisa menang, padahal tuan rumah Portugal, sampai Cristiano Ronaldo nangis di situ. Dan saya ngingetin lagi itu Itali, Piala Dunia 2006, Itali itu kan habis skandal. Oh iya. Skandal Calciopoli dia kan, Juventus sampai inilah diturun kasta. Tapi dengan skandal itu dia bisa bangkit, dia bisa ini nggak disangka-sangka dia juara Piala Dunia Itali. Dan saya rasa nih yang tim-tim misalnya kayak Persita yang nggak diunggulin atau segala macam itu bisa kalau misalnya dia benar-benar mau gitu kan, kerja keras lah segala macam. Lagi-lagi Dewi Fortuna juga kayak misalnya di final juga 2002 hampir juara, tapi nyatanya ya Tuhan lah hasilnya menentukan. Jadi sepak bola mah nggak bisa ditentuin ya bang? Nggak bisa ditentuin. Sebagai warga Tangerang nih bang, pasti bangga lah punya Persikota dan juga Persita. Harapan abang nih buat Persita ke depannya gimana? Harapan saya di manage dengan bagus lah ya. Saya dalam segi manajemen aja, tim yang bagus itu misalnya gimana sih tim misalnya dapetin duit. Ini banyak yang nanya, tim dapetin duit gimana sih caranya, misalnya pemain-pemainnya yang harus bagus juga itu terkontrol dengan baik gitu. Misalnya dari tiketing, itu tiap pertandingan kan pasti kan stadion penuh apa segala macam, dari sewa stadion, terus dari di situ ada kafe-kafe juga, itu bisa misalnya jadi ini. Kalau misalnya transfer pemain ya, misalnya transfer kayak misalnya Persita itu kan menghasilkan misalnya pemain-pemain bagus kayak Firman Utina, Jenal Arif. Kalau misalnya di luar negeri transfer pemain kayak Sterling lah. Sterling dibeli One Park Ranger itu dari Liverpool murah, dijual sama City gila-gilaan harganya, berapa kali lipat gitu kan. Iya. Ini kita misalnya harus bisa mikir ke situ gitu, misalnya untuk misalnya kita lebih berdikari dari Persita ini kan, nge-manage tim dengan baik, membentuk karakter juga irama permainan itu sendiri. Nah, itu dia sekian video yang bisa saya tampilkan di episode kali ini mengenai dongeng Persita tahun 2002. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.